Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Rizkullah dengan BP 1911513004. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ancaman terhadap keamanan data dan privasi, di mana ini merupakan ulangan tengah semester mata kuliah keamanan informasi dengan dosen pengampu Pak Rifki Suwandi MT dan Ibu Rizka Hadelina MT. Di sini kita akan mencoba mengakses salah satu website yang bernama periksadata.com. Periksadata.com ini merupakan solusi kepada publik agar dapat secara berkala memeriksa apakah publik turut menjadi korban kebocoran data atau tidak. Selain itu, Periksadata juga mengajak publik untuk mengambil sikap dengan menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus-kasus kebocoran data di Indonesia. Untuk keperluan pemeriksaan kebocoran data, Periksadata.com ini sendiri memerlukan data pribadi berupa email saja yang akan ditelusuri apakah pernah atau tidak email tersebut mengalami kebocoran data. Fitur dari website ini yang pertama adalah beranda, yang merupakan akses langsung apabila kita mengakses website tersebut. Di beranda ini kita disuguhkan filebox tempat kita menginputkan email kita. Selanjutnya, bilah tentang yang berisi penjelasan terkait website periksa data dan tim periksa data ini. Kemudian ada bilah kejadian privasi yang berisi tentang syarat-syarat dan kebijakan yang telah ditetapkan tim periksa data sebagai aturan selama menggunakan website periksa data. Yang terakhir ada namanya fitur bilah kontak yang berisi email dan media sosial dari periksa data sebagai media untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan tim periksa data serta melihat informasi terbaru mengenai periksa data. Kemudian kita mengetikkan email yang biasa kita gunakan di tempat yang telah disediakan pada beranda tadi. Lalu klik periksa sekarang, kemudian akan muncul email kita termasuk ke dalam kebocoran data yang pernah terjadi atau tidak. Jika termasuk ke data yang pernah terjadi kebocoran, maka akan terlihat di website mana saja beserta data-data saja apa saja yang bocor di website tersebut. Di sini email saya telah menjadi korban dua peristiwa kebocoran data di dua tempat, yaitu Shopback dan Tokopedia. Di Shopback ini saya telah mengalaminya pada 17 September 2020 dan Tokopedia pada 17 April 2020 pada tahun yang sama. Di sini kita disarankan untuk mengubah password milik kita menjadi sulit ditebak orang lain. Kemudian kita disarankan juga untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah dan apabila terlalu banyak menggunakan password yang berbeda di tiap website, maka kita bisa memanfaatkan password manager untuk menyimpan banyak password. Manfaat dari website periksadata.com ini ialah dapat membantu kita dalam mengetahui email yang sering kita gunakan termasuk ke dalam kebocoran yang ada di internet atau tidak, sehingga kita dapat melakukan tindakan pencegahan agar data-data kita aman ataupun menambah keamanan terhadap data pribadi kita tersebut agar tidak dicuri oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kemudian apa sajakah yang tergolong data pribadi? Menurut saya ada 5, yaitu biota diri kita, email, username, dan tentu saja password. Yang terakhir adalah IP address. Selanjutnya penyebab dari kebocoran data ini yang paling saya temui itu ada iklan phishing dan malware. Iklan phishing ini merupakan iklan yang meminta kita untuk memasukkan informasi penting dari kita pada website yang menjadi umpan agar kita percaya bahwa website tersebut benar-benar website yang sesungguhnya. Yang kedua, malware. Malware ini adalah program yang dirancang untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer kita. Penyusupan tersebut bisa melalui email, download internet, ataupun program yang terinfeksi. Malware juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan kemungkinan terjadinya pencurian informasi perusahaan. Maka dari itu, kita perlu berhati-hati dalam mengakses website
yang terlihat mencurigakan atau membuka email dari pengirim yang tidak dikenal. Cara mengatasi agar kita tidak mengalami kebocoran data itu, pertama, mengembangkan kebijakan keselamatan, yang kedua, menggunakan kata sandi sulit dan berbeda, kemudian ada kita disarankan untuk memperbarui sistem operasi untuk menjaga kebocoran data pribadi kita, kemudian menghindari mengunduh aplikasi tidak resmi atau ilegal, menghindari melakukan login pada situs tidak dikenal, dan yang terakhir, jangan mengklik satu link dari sumber yang tidak dikenal. Metode-metode yang sering digunakan sebagai bentuk ancaman itu, yang pertama, hacker biasanya menggunakan jaringan Wi-Fi. Mereka juga meretas situs dengan keamanan rendah, menggunakan program tak dikenal, memanfaatkan enkripsi lemah dan kurangnya PIN untuk router Wi-Fi. Mereka juga memanfaatkan akun yang tertaut ke suatu situs, menggunakan nomor ponsel kita yang ada di media sosial, dan yang terakhir menggunakan email dan lampiran yang mencurigakan atau phishing yang kita bahas sebelumnya. Contoh kasus kebocoran data di Indonesia yang paling semarak kemarin ada 3. Yang pertama, kebocoran yang terjadi pada Tokopedia. Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchants. Tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019 Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Artinya, hampir semua akun di Tokopedia berhasil diambil datanya oleh peretas. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Semua dijual dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Bahkan ada 14 juta akun Tokopedia yang datanya ini saat ini bisa di-download. Kemudian ada kasus pada BPJS Kesehatan. Dari laporan Indonesia Cyber Security Independent Response Team atau CSRT menyebutkan kerugian material dari kebocoran 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencapai 600 triliun rupiah. Ahli informasi dan teknologi menilai ini karena data kependudukan dieksploitasi. Perhitungan itu berdasarkan dampak peretasan nomor kontak pribadi dan akun media sosial secara masif. Data-data ini bisa dimanfaatkan untuk kejahatan cyber seperti penggunaan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, angka kerugian itu memperhitungkan dampak kebocoran data terhadap program pemerintah. Data pribadi masyarakat yang tersebar secara masif ini bisa mengganggu program pemerintah. Yang paling terakhir, yang paling wow, yaitu mengenai bocornya data pada KPU. Jutaan data warga negara Indonesia yang berasal dari daftar pemilih tetap pemilu 2014 bocor di internet pada saat itu. Meskipun yang tersebar baru 2,3 juta dari DPT, namun sang hacker mengakui memiliki 200 juta data yang segera akan disebar. Bahkan penelusuran CNBC Indonesia, data tersebut dibagikan dalam sebuah forum pada Rabu 20 Mei 2020. Hacker tersebut memakai username Arlens membagikan 2,3 juta DPT dari provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang berisi nama, tempat, dan tanggal lahir. Nah, dari itu mereka juga menyebarkan nick sampai alamat kita juga. Hacker tersebut juga baru bergabung dalam forum tersebut dalam bulan Mei tersebut, dan data tersebut tidak bisa dilolos secara gratis. Melainkan hacker meminta kita untuk mengeluarkan 8 kredit. Sebagai perbandingan, harga 30 kredit di forum tersebut setara dengan 8 euro. Selanjutnya, hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang pertama ada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 yang berisi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan undang-undangan, penggunaan sistem informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Pasal 30 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer,
dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dan melanggar, menerobos dan melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.